Selamat malam saudara, saya Friska Clarissa. Malam hari ini menggantikan Rosiana Silalahi yang berhalangan hadir. Dan sudah bersama saya Kepala Staf Kepresidenan, Bapak Jenderal Purnawirawan Muldoko. Pak Muldoko, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Kami boleh ke kantor KSP untuk wawancara langsung, Pak Muldoko. Iya. Ngomong-ngomong, ini kan 8 bulan sisa pemerintahan Pak Jokowi. Ramai sekali apalagi pasca pemilu, Pak Muldoko. Sebagai orang dekat ring satunya Pak Jokowi, juga sebagai Kepala Staf Kepresidenan, apa instruksi khusus dari Pak Presiden menghadapi 8 bulan transisi ini, Pak? Yang pertama, Presiden selalu memerintahkan kepada seluruh jajaran kabinet, waktu kita tersisa sedikit. Untuk itu efektivitas dari pemerintahan harus tetap terjaga dengan capaian-capaian seperti apa yang diinginkan oleh target pemerintah. Baik itu dalam RKP, baik itu juga dalam RPJP, RPJMN, dan seterusnya. Tuh. Termasuk juga janji-janji Presiden. Janji-janji yang waktu itu disampaikan oleh beliau pada saat kampanye, dan kita inventarisasi, akhirnya KSP menentukan ada kurang lebih 56 janji Presiden yang berkaitan dengan proyek strategis nasional. Nah, itu kita kawal semuanya. Presiden juga memanggil khusus ke saya, Pak Muldoko, supaya dikawal dengan ketat tentang capaian proyek-proyek nasional strategis. Agar kita tahu pasti berapa yang sudah selesai, berapa yang masih ongoing, dan kira-kira yang melewati 2024 itu apa. Sehingga semuanya kita mapping dengan baik, dan pada akhirnya kita bisa memastikan bahwa semua janji-janji Presiden itu bisa terpenuhi pada akhir pemerintahan nanti. Gitu. Pak Muldoko bicara soal transisi pemerintahan ini bukan kali pertama. Karena saat pemerintahan Pak SBY berganti ke Pak Jokowi, Pak Muldoko juga menjabat sebagai Panglima TNI. Saat itu apa yang berbeda situasinya, Pak? Sebenarnya pada dasarnya transisi pemerintahan itu bukan berjalan kali ini, semuanya sudah mengalaminya, dalam arti bukan sesuatu yang baru, tapi perlu ada sebuah persiapan yang kuat. Apalagi saat ini berkaitan dengan perubahan RPJP. Ya, kita akan menyiapkan RPJP sampai dengan 2045, 2024-2045. Ini sedikit krusial ya. Karena apa? Karena pada akhirnya nanti yang menjalankan adalah pemerintahan yang baru. Itu basicnya dulu. Ya. Basic itu yang harus menjadi pegangan. Berikutnya juga janji-janji. Ya, janji-janji. Di situ ada teknokratisnya tadi RPJP-nya. Berikutnya ada visi misi dari Presiden. Kalau Pak Jokowi kemarin punya nawacita. Berikutnya ada janji-janji, ya, ada politiknya. Nah, janji-janji itu kita inventarisasi, kita proyeksikan mana yang sudah masuk di dalam RPJMN, mana yang sudah masuk dalam nawacita, mana yang dijanjikan sekarang ini. Kita lihat semuanya gitu, kita potret semuanya agar tidak ada yang ketinggalan. Gitu. Sama sekarang juga seperti itu ya. RPJP-nya sedang disusun oleh Bappenas. Berikutnya janji-janji Presiden terpilih ya juga sudah diinventarisasi, kira-kira mana proyek nasional strategis yang menjadi prioritas atau program-program strategis yang menjadi prioritas, sudah diinventarisasi. Maka yang perlu dipikirkan adalah, ini selalu menjadi atensi Pak Presiden Jokowi ya. Jangan sampai nanti pemerintahan yang baru setelah masuk baru start awal, jangan. Kita pemerintah yang sekarang ini harus bisa mengantarkan pemerintahan yang akan datang, baik dari sisi perencanaan maupun dari program-programnya. Itu. Perencanaannya melalui tadi itu perencanaan yang jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
dirumuskan lebih detail di RKP, ya, rencana kerja pemerintah. Berikutnya dari sisi perencanaan, ya. Dari sisi programnya sendiri, maka program-program yang berkaitan dengan apa yang telah dijanjikan pada saat kampanye sudah mulai dipikirkan untuk dimasukkan dalam RKP itu. Sehingga nanti begitu pemerintahan yang baru Oktober masuk, itu sudah bisa running. Baik dukungan anggaran maupun programnya yang diinginkan oleh pemerintah yang baru itu bisa berjalan dengan mulus. Persiapan program pemerintahan berikutnya, termasuk juga kalau TKN Prabowo Gibran bilang bahwa ada tempat nanti untuk Pak Jokowi di pemerintahan berikutnya meskipun belum dibocorkan, ini cawe-cawe atau tidak, Pak? Oh, itu kan asumsi-asumsi, prediksi-prediksi dan persepsi. Ya. Jadi sebenarnya tidak seperti itu. Pak Jokowi selalu mengatakan dan secara regulasi juga sudah jelas dikatakan bahwa penentuan kabinet yang akan datang adalah hak prerogatif presiden, ya, bukan hak prerogatif presiden Jokowi Pak Jokowi, bukan, karena Pak Jokowi pada saatnya harus melepaskan posisinya kan. Nah, kalau itu prerogatif presiden, maka ya yang punya prerogatif adalah presiden yang terpilih nanti. Siapa ya kita belum tahu. Ya. Berikutnya yang kedua, apakah presiden itu dalam konteks itu cawe-cawe? Mestinya istilahnya bukan cawe-cawe, tetapi presiden juga punya tanggung jawab untuk mengantarkan. Ya. Caranya gimana? Apakah Pak Prabowo minta arahan atau minta petunjuk atau minta informasi kepada Pak Jokowi? Bisa saja itu dilakukan. Karena Pak Jokowi memahami semua persoalan bangsa ini yang lebih senior dalam konteks pemerintahan. Maka bisa beliau bertanya dulu kepada Pak Presiden Joko Widodo. Kira-kira ini bagaimana, dan seterusnya. Jadi istilah cawe-cawe itu sebenarnya kurang tepat ya. Tapi siapapun yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan kepemimpinan ke depan, maka pasti ikut memikirkan bagaimana ini bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau dibandingkan dengan transisi waktu masa pemerintahan dari Pak SBY ke Pak Jokowi, tampaknya tidak seintens ini Pak. Program dibahas lebih awal. Apakah karena memang satu melanjutkan, yang kedua ada putra Pak Jokowi juga? Karena ada sebuah tradisi yang menurut Pak Jokowi dan menurut bangsa Indonesia yang perlu kita perbaiki. Tradisi yang berjalan selama ini adalah hampir-hampir, bukan tradisi ya, hampir-hampir. Setiap pemerintahan ada perubahan-perubahan signifikan. Ya, akhirnya masyarakat menjadi bingung. Setiap ganti menteri berubah kebijakan, ganti presiden berubah kebijakan. Panduan sesuai dengan undang-undang dalam menata bangsa dan negara ini udah ada. RPJP itu dulu seperti GBHN, tapi RPJP itu lebih pada program. Rencana program pemerintah menuju Indonesia ke depan seperti apa. Dituangkan tuh sampai dengan apa yang akan dikerjakan, targetnya seperti apa, tahapannya seperti apa, clear di situ. Nah, harapannya semuanya berpedoman kepada itu, tetapi bagaimana mensiasatinya, strateginya itu yang masing-masing presiden punya cara. Seperti contoh, arahan Pak Presiden ke depan, dalam menuju Indonesia maju ke depan, maka Presiden menyiapkan 5 hal yang betul-betul sangat rigid ya. Pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, perbaikan atau pembenahan regulasi agar menjadi sinkron satu dengan yang lainnya. Berikutnya reformasi birokrasi agar memberikan pelayanan yang semakin fleksibel, semakin cepat seperti apa yang terjadi di lingkungan kita yang perubahannya begitu cepat. Jangan birokrasinya lambat, nggak bisa lagi mengikuti nanti. Berikutnya lagi transformasi ekonomi. Mau nggak mau Indonesia harus melakukan transformasi ekonomi sebelum terlambat. Transformasi digital, transformasi menuju green energy, dan seterusnya. Nah, semuanya telah ditata dengan baik oleh Pak Presiden. Harapannya itu nanti hal-hal yang bisa dilanjutkan. Karena seperti contoh nih, dalam rangka pembangunan sumber daya manusia, target kita menuju stunting 14%. Ya. Walaupun beberapa bulan yang lalu evaluasi terakhir kita masih 21,3%. Ya. Tapi kita harus menuju ke sana. Ini harus dikejar dengan terus-menerus begitu. Nah itu kan
ada keberlanjutan yang diinginkan transisi antar masa pemerintahan. Tapi apakah artinya juga orang-orangnya Pak Jokowi akan masuk pasti di kabinet berikutnya untuk menjaga, karena kan bagaimanapun juga Pak Muldoko saat presiden terpilih nanti punya domainnya sendiri, punya hak prerogatifnya sendiri. Untuk menjamin itu apakah juga ada deal sebelumnya bahwa orang-orang Pak Jokowi harus ada di kabinet? Kata-kata harus menurut saya tidak tepat, ya. Karena yang menentukan bukan lagi Pak Jokowi, yang menentukan adalah presiden yang akan datang. Itu. Jadi harus atau tidak harus itu bagaimana tergantung dari memaknai hak prerogatif itu. Ya, berikutnya juga memahami urgensinya. Kalau ada memang menteri ini memiliki urgensi yang begitu tinggi terhadap keberlangsungan sebuah program, atau mungkin kinerjanya juga memiliki keunggulan dalam berbagai hal, bisa saja itu menjadi pertimbangan melanjutkan itu. Jadi tidak adalah istilah-istilah cawe-cawe dalam arti yang negatif. Tapi setidaknya apa jaminan yang Pak Jokowi harapkan agar pemerintahan berikutnya betul-betul melanjutkan apa yang disampaikan, bukan hanya pada awal transisi ini saja, Pak Muldoko? Keberlanjutan pembangunan bukan saja terletak kepada manusianya, tapi terletak pada instrumennya. Sepanjang instrumen pembangunan itu ada dan itu punya target-target tertentu dan dikawal oleh orang yang tepat, akan berjalan. Program bagus, tidak dikawal oleh orang yang tidak tepat, bisa repot juga. Nah, itu jadi memang bagaimana menyelaraskan antara program yang telah menjadi pedoman pembangunan nasional itu dengan siapa yang mengawalnya. Nah, siapa itu tentu presiden yang akan datang kan istilah sekarang apa itu profiling lah, searching di mana-mana dan seterusnya. Siapa kira-kira yang pas? Siapa kira-kira yang pas? Nah, orang-orang yang masuk radar itu sudah ada belum sejauh ini, yang nanti kan pasti akan diajukan juga oleh Pak Jokowi, misalnya dimintai. Aku yang ngerti. Tergantung presiden berikutnya. Tapi yang jelas Pak Jokowi pasti kan akan dimintai pendapat karena akan melanjutkan pemerintahan ini, Pak Muldoko. Saya pikir secara bijaksana siapapun pasti akan konsultasi dengan presiden sebelumnya. Ya. Karena apa? Karena memang pemahaman tentang secara holistik dalam mengelola negara ini dimiliki oleh presiden sebelumnya. Berikutnya siapa-siapa yang kira-kira masih bisa melanjutkan, kalau diminta pasti juga diberikan informasi lebih detail. Jadi itulah kira-kira. Kalau saya mengamati Pak Muldoko, Pak Jokowi di periode pertama dan kedua, bedanya adalah di periode kedua 2019 itu mulai merangkul oposisi, banyak yang ditarik ke pemerintahan. Nah, apakah strategi untuk upaya merangkul berbagai pihak ini akan diteruskan kepada pemerintahan pengganti era Jokowi?